Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Galatia 5 ayat 13 yang berbunyi, Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah memanfaatkan kemerdekaan guna saling melayani dengan dasar kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini segenap warga, masyarakat, bangsa, dan negara kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sedang memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan negara kita yang ke-77. Dari nas renungan firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk juga sekaligus tahu bahwa firman Tuhan itu mengajarkan supaya kita sebagai milik Tuhan Yesus yang sudah merdeka secara rohani maupun juga merdeka sebagai bagian bangsa Indonesia, agar kita menggunakan kemerdekaan kita itu untuk saling melayani dalam dasar kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus ini jelas mengingatkan kita agar kita jangan sampai menggunakan kemerdekaan maupun kebebasan dari kuasa dosa itu dengan perbuatan-perbuatan dosa lagi, dengan cara curang melaksanakan segala sesuatu, mengambil hak milik orang lain, dengan cara korupsi, bahkan semua jenis kejahatan manapun harus kita hindari. Oleh karena hal ini akan membawa kita kembali kepada kehilangan kemerdekaan, kebebasan dari kuasa dosa dan maut itu. Memberlakukan hidup atau menjalaninya untuk mengutamakan mau melayani, maka hal itu berarti bahwa kita mau melakukan tugas tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Apabila sekarang ini kita sebagai pegawai apapun juga, yang negeri maupun yang swasta, atau anggota masyarakat, atau sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, atau sebagai anggota keluarga, sebagai anggota jemaat, dalam institusi maupun gereja manapun kita berada, maka marilah kita sadari akan fungsi kita. Hendaknya kita mau melakukan tugas tanggung jawab kita itu dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup untuk melaksanakan perintah maupun hukum-hukumnya. Apalagi harus ingat juga dengan perintah agung Tuhan Yesus Kristus itu, supaya kita dimampukan untuk menghasilkan produktivitas tinggi dengan kualitas yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kita harus memperlakukan yang terbaik seperti apa yang pernah dicontoh teladankan oleh seorang Yusuf saat ia menjadi hamba Potifar, atau pada waktu ia di penjara, pada waktu dia juga menjadi pejabat tinggi negara di kerajaan Mesir, apalagi menjadi anggota keluarga besar keturunan Yakub atau keturunan Israel itu. Yusuf selalu melakukan tugas tanggung jawabnya seperti yang memang dikehendaki oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama umat Israel itu sendiri maupun orang Mesir. Sesungguhnya apabila kita mau melayani berdasarkan kasih Tuhan Yesus, maka hal itu berarti bahwa apa yang kita lakukan ini mempunyai motivasi untuk membahagiakan orang lain yang kita layani dengan penuh ketulusan, dengan mementingkan atau menghargai orang lain. Untuk itu ingatlah kidung kasih sebagaimana ditegaskan dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, bahwa kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu, tidak mementingkan diri, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Oleh sebab itu,
marilah kita melakukan hidup yang Tuhan anugerahkan ini sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita secara rohani maupun juga jasmani dari belenggu kuasa dosa, termasuk kita sudah dibebaskan dari pemerintahan kolonial, penjajahan dari bangsa lain. Marilah kita menikmati hidup kapan saja dan di mana saja kita berada, untuk tetap mau dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak yang memang menuruti kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat menikmati kehidupan dalam suasana kemerdekaan, kebebasan dari kuasa dosa dan kematian kekal itu, dengan kerinduan untuk tetap mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, untuk mengasihi, melayani sesama umat manusia, mulai dari yang terdekat, di tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita, yang dapat kita jangkau dengan penuh kasih, dengan dasar kasih-Nya yang begitu besar bagi kita umat-Nya. Untuk itu marilah kita ingat akan firman Tuhan sebagaimana dikatakan dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17 ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami di saat kami boleh memperingati hari kemerdekaan negara bangsa kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini yang ke-77. Mampukan kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami manusia sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Hal yang utama dan pertama ini sungguh harus kami utamakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Amin.